Assalamualaikum, hari ini saya mau masak sayur tauge. Untuk bahan yang sudah saya siapkan, di sini saya ada kurang lebih 3 genggam tangan sayur tauge. Nah, ini sayur tauge sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan ini itu ya, saya menggunakan secukupnya saja. Kalau teman-teman suka ya silakan menggunakan lebih. Dan ini ya teman-teman, untuk campurannya saya tambahkan dengan 5 batang daun sawi ya, atau sawi hijau. Dan ini juga sudah saya cuci bersih, lalu saya potong seperti ini saja. Untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya, karena ini itu kakek nggak punya gigi ya, jadi saya harus potong lebih kecil. Potong sayur sampai selesai terlebih dahulu. Lalu saya tambahkan 2 butir telur. Pecahkan telur di 1 mangkok. Lalu kocok lepas saja. Ini telur tidak saya kasih bumbu. Kalau teman-teman mau ngasih bumbu ya silahkan ditambahkan sedikit garam, sedikit merica bubuk, dan penyedap rasa bila suka. Kemudian saya tambahkan kurang lebih 2 genggam tangan daging sapi. Ini daging sapi sudah saya potong-potong ya teman-teman. Saya motongnya tipis saja seperti ini, dan ini sudah saya kasih bumbu. Bumbunya adalah sedikit kecap asin, sedikit merica bubuk, sedikit gula, dan tambahkan tepung maizena ataupun tepung kanji ya. Dan diaduk rata, lalu tambahkan minyak wijen sedikit saja, dan boleh ditambahkan dengan minyak goreng sedikit ya, itu fungsinya biar tidak menggumpal. Lalu diaduk rata. Nah, jadinya seperti ini. Diamkan kurang lebih 15 menit saja ya, dan siap untuk masak. Lalu saya tambahkan ini ya teman-teman, udon ya, atau mie Jepang. Intinya hari ini saya mau masak mie Jepang ya. Saya masak 3 bungkus saja, dan ini itu untuk 2 orang makan ya. Kalau kakek makannya banyak, kalau saya sedikit saja ya. Kita bukakan dulu seperti apa, kita lihat ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini itu boleh di sup, boleh di tumis-tumis ya, dijauh-jauh, atau digoreng ya, tapi ini saya goreng saja. Nah, seperti ini. Bukakan semuanya. Dan kemudian saya tambahkan dengan 3 pohon daun bawang. Jangan lupa dicuci bersih ya, dan saya potong-potong seperti ini. Untuk bumbunya tambahkan 2 siung bawang putih. Jangan lupa cuci bersih ya teman-teman, dan saya geprek ya. Dan ini saya cincang asal-asalan saja. Kalau teman-teman tidak suka dicincang seperti ini ya, untuk bawang putihnya boleh dipotong tipis-tipis. Lalu saya tambahkan sedikit jahe ya. Ini jahe sudah saya potong kecil-kecil ya, seperti korek api tapi agak lebih kecilan. Ini jahe kurang lebih 3 potong atau 3 iris. Jangan lupa cuci bersih dan potong-potong seperti ini. Kemudian ini ya teman-teman, di 1 mangkok siapkan bumbu sausnya. Tambahkan 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan ya. Dan ini saya menggunakan kecap asin yang untuk menyetim ikan ya, menyetim ikan itu, jadi tidak seberapa asin. 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap hitam, kalau di Hongkong namanya adalah laojau, 1 sendok teh gula. Tambahkan kurang lebih 1 sendok teh merica bubuk, dan kemudian tambahkan kurang lebih 3 sendok makan air ya. Ini air biasa, air matang. Nah, 3 sendok makan sudah kurang lebih. Kalau sekiranya masih kering nanti ditambahin ya. Nah, ini diaduk rata. Kalau teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa juga silahkan ya, tentunya itu akan lebih enak. Lalu kita siap masak. Panaskan sedikit minyak, dan pertama-tama tumis ini ya daging sapi.
Daging sapi tumis kurang lebih setengah matang saja, kemudian kita angkat. Panaskan sedikit minyak lagi, lalu goreng telur. Telur goreng matang, lalu kita angkat dan kita potong-potong. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih dan jahe. Kurang lebih tumis harum, lalu masukkan sayur sawi. Tumis bentar ya, kemudian masukkan tauge. Kita aduk ya. Tambahkan sedikit garam ya, setengah sendok teh saja. Kita aduk merata lagi. Kemudian masukkan ini ya, udon. Lalu masukkan bumbu yang sudah disiapkan. Aduk merata ya. Masukkan telur, masukkan daging sapi, dan masukkan daun bawang. Besarkan api ya, dan kita aduk merata. Sambil diaduk rata, jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apa yang kurang ya bumbunya ya silahkan ditambahkan. Mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya. Dan ini versinya versi kakek, lain kali saya akan masak versi saya sendiri ya. Nah, ini requestnya dari kakek. Nah, sekiranya bumbu sudah oke, rasa pun sudah pas, kemudian siap untuk diangkat. Nah, ini teman-teman, itu tadi bagaimana cara masaknya ya, super simple, mudah, yang jelas juga enak ya, yang pasti sangat menggoda selera. Resep ini ya, mie Jepang goreng atau udon ya teman-teman. Kalau di Hongkong namanya adalah wutong. Ini enak banget. Nah, mie ini boleh dimasak sup ataupun dimasak digoreng seperti ini. Resep yang sangat simpel, mudah cara buatnya, untuk bahan pun juga mudah didapat, harga terjangkau ya. Kalau di Hongkong, resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak juga suka banget ya teman-teman. Dan resep ini banyak banget dijual di restoran Hongkong ya, di restoran besar maupun di restoran kecil. Nah, bagi teman-teman yang mau pedas ya, silahkan ditambahkan itu ya, cabai rawit, tentunya akan lebih enak dan sangat menggoda selera. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.